selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pada pagi hari ini program Sapa Gembala kembali menyapa kita semua melalui firman Tuhan yang diambil dari Injil Lukas pasalnya yang ke-17 ayat 11 sampai 19. Mari Bapak Ibu, saya mengajak Bapak Ibu untuk ikut serta dalam membaca dan menyiapkan firman Tuhan. Saya akan memimpinnya untuk kita semua. Injil Lukas pasalnya yang ke-17 ayat 11 sampai 19. Ke-10 orang kusta. Dalam perjalanannya ke Yerusalem, Yesus menyusur perbatasan Samaria dan Galilea. Ketika ia memasuki suatu daerah, datanglah 10 orang kusta menemui dia. Mereka tinggal berdiri agak jauh dan berteriak, "Yesus, Guru, kasihanilah kami." Lalu ia memandang mereka dan berkata, "Pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam." Dan sementara mereka di tengah jalan, mereka menjadi tahir. Seorang dari mereka ketika melihat bahwa ia telah sembuh, kembali sambil memuliakan Allah dengan suara nyaring. Lalu tersungkur di depan kaki Yesus dan mengucap syukur kepadanya. Orang itu adalah seorang Samaria. Lalu Yesus berkata, "Bukankah ke-10 orang tadi semuanya telah menjadi tahir? Di manakah yang 9 orang itu? Tidak adakah di antara mereka yang kembali untuk memuliakan Allah, selain daripada orang asing ini?" Lalu ia berkata kepada orang itu, "Berdirilah dan pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau." Demikianlah sabda Tuhan. Berbahagialah setiap kita yang boleh membaca, mendengarkan, serta melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, beberapa waktu lalu laman berita online yaitu Kompasiana merilis sebuah tulisan yang berisi tentang 3 kata ajaib. 3 kata ini digadang-gadang punya kekuatan yang super power, kekuatan yang luar biasa. Dan ketiga kata itu terdiri dari kata maaf, yang kedua ada tolong, dan yang ketiga kata terima kasih. Namun masih di laman yang sama, si penulis berita ini berkata bahwa 3 kata sederhana ini yang mempunyai kekuatan luar biasa, yang sangat super power ini kerap kali dilupakan dalam kehidupan sehari-hari. Lupa untuk diucapkan dan lupa untuk digunakan. Padahal 3 kata ini walaupun sederhana punya kekuatan yang sangat luar biasa. Termasuk apa yang telah terjadi dalam narasi kita pagi hari ini. Di dalam narasi Lukas pasal yang ke-17 ayat 11 sampai 19 menceritakan bagaimana ke-10 orang kusta mengalami pembaruan hidup, di mana mereka semua ditahirkan oleh Yesus. Mereka yang telah bertahun-tahun sakit kusta saat itu juga menjadi sembuh karena kuasa Yesus. Namun dari ke-10 orang ini, hanya 1 dari antara mereka yang kembali kepada Yesus dan mengucapkan terima kasih serta memuliakan Tuhan. Bapak Ibu, mari kita perhatikan mulai dari ayat yang ke-12 dan 13. Di sana dituliskan bagaimana orang-orang kusta ini berdiri menanti-nantikan pengharapan. Diceritakan di sana bahwa mereka berdiri agak jauh dari kerumunan, agak jauh dari orang-orang. Menurut tradisi Yahudi, orang-orang Samaria tidak bergaul dengan orang Yahudi, begitu pula sebaliknya. Terlebih mereka yang mengalami sakit, apalagi sakit kusta. Mereka telah mengalami isolasi dari lingkungan masyarakat sebanyak 2 kali. Maka dari itu tidak heran apabila pada ayat yang ke-12 dituliskan di sana bahwa orang-orang kusta ini berdiri agak jauh. Menurut beberapa penafsir, jarak dari antara orang-orang sakit ini kepada Yesus kurang lebih 45 meter. Kita bayangkan apabila saya berdiri di titik A dan Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan berdiri di titik B yang jaraknya 45 meter. Terkadang yang berjarak 2 meter pun kita sulit berkomunikasi.
2-3 meter itu sudah agak sulit berkomunikasi. Terlebih 45 meter. Tentu hal ini menggambarkan bagaimana jarak antara orang Yahudi dengan orang Samaria, terlebih kepada mereka yang sakit. Terdapat jarak jurang yang begitu jauh. Namun kita lihat pada ayat yang ke-15 hingga ke-19, di mana dimulai dari ayat 14, Yesus mulai berkomunikasi dengan mereka. Yesus mulai memecahkan gap antara mereka. Kemudian dilanjut pada ayat 15 di mana pembaharuan itu terjadi, Bapak Ibu. Pembaharuan dari Yesus dan kepada orang-orang yang sakit ini, Yesus menyembuhkan. Terdapat pembaharuan di situ. Kemudian dijelaskan kembali pada ayat yang ke-16, di mana ada satu orang yang telah sembuh itu kembali kepada Yesus dan tersungkur. Tersungkur menyadari bahwa berkat kesembuhan yang ia terima adalah dari Tuhan. Lalu ia tersungkur dan memuliakan Tuhan. Tentu di dalam ayat ke-16 ini bisa kita bayangkan bahwa letak orang Samaria ini yang tersungkur di hadapan Yesus memiliki jarak yang sangat dekat. Yang artinya di sini jarak di antara mereka sudah tidak ada lagi, Bapak Ibu. Kata terima kasih dan ucapan syukur mampu merobohkan, meruntuhkan jarak di antara orang dengan orang lain. Yang dalam narasi kita ini adalah orang Yahudi dengan orang Samaria, Yesus dan ke-10 orang sakit itu. Walaupun yang kembali meminta maaf, berterima kasih hanya satu, yaitu orang Samaria ini meminta maaf, yang berterima kasih pada Yesus. Ucapan terima kasih yang dilontarkan orang Samaria ini meruntuhkan segala jarak, mendekatkan mereka semua. Maka dari itu Bapak Ibu, pada hari ini marilah kita belajar untuk tidak lagi sulit mengatakan terima kasih. Karena kata terima kasih ini, kata yang sederhana ini memiliki kekuatan yang luar biasa, yang dapat menyatukan mereka yang berjarak. Tidak hanya kata terima kasih Bapak Ibu, kata tolong dan maaf, mari kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari sebagai kata yang penuh kekuatan, menyatukan setiap orang dalam lingkaran kasih Yesus. Amin.